Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Ya, hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tak pernah kamu sangka, kamu selalu dalam benaknya. Tak pernah kamu sangka, kamu selalu dalam benaknya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang, teman-teman, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan kalau kamu ingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan personal reading berbayar @sora_tarot. Oke. Kita lihat dulu teman-teman ya. Ini ada energi seperti apa yang tak pernah kamu sangka, kamu selalu dalam benaknya dia, ya teman-teman. Energi optimis, energi positive thinking, energi keyakinan. Nah, kalau Sora lihat di sini ya, banyak dari kalian yang punya energi yang sangat positive thinking dan optimis. Energinya juga punya keyakinan yang baik ya dalam masalah percintaan kalian ya. Jadi, energi keyakinan tersebut, energi positif tersebut itu akhirnya bermanifestasi menjadi yang kalian inginkan. Ya, kalian mungkin sudah mengikhlaskan gitu ya, dalam tanda kutip, kalian memang memanifestasikan mungkin orang ini untuk selalu mengingat kalian, terkenang kalian, tapi energi kalian tuh kalau Sora lihat di sini, energi yang optimis tapi tidak maksa ya. Beda, energi yang maksa itu beda teman-teman ya. Contoh ya, pokoknya dia harus mikirin aku nggak mau tahu, pokoknya dia sayang apa enggak, dia nggak sayang sama aku pun dia harus mikirin selalu. Kalau Sora di sini enggak, energinya itu optimis, energi yang pada akhirnya selalu kembali dia mikirin kamu, tapi itu juga bukan sesuatu yang dipaksakan. Justru karena kamu punya energi yang positif, keikhlasan, akhirnya hal itu bisa terjadi teman-teman ya. Kenapa sih kalau Sora lihat di sini ya? Energi dia tuh tetap selalu memikirkan kamu dalam batinnya dia. Karena di sini ada energi rasa bersyukur, rasa berterima kasih. Karena mungkin memang kamu juga selalu mengafirmasikan untuk dia merasa bersyukur, berterima kasih, ada kamu di dalam sosok hidupnya dia gitu ya. Terus habis itu juga di sini karena perilaku kamu selama ini selalu berusaha untuk mengajarkan dia, yuk bersyukur, yuk berterima kasih untuk apa yang sudah kamu punya dalam hidup kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Nah, teman-teman, kalau Sora lihat energi positif inilah yang membuat dia justru membekas tentang ingatan tentang kamu. Oke, jadi ini juga adalah suatu motivasi dan suatu ajakan untuk kalian yang belum punya energi positif. Mungkin ini saatnya untuk lebih banyak manifestasi energi positif ya, teman-teman. Untuk yuk kalau energi kamu positif itu akan justru lebih membekas teman-teman ke orangnya, gitu ya. Nah, kalau Sora lihat di sini, apapun situasi, kondisi relationship kalian itu terhubung dan terkoneksi dengan kuat ya. Kalau Sora di sini ya. Jadi memang kalian itu sudah dalam tahap mungkin pertunangan atau akan menikah atau mungkin memang sudah dalam pernikahan teman-teman. Itu jadi semakin selalu kamu dalam benaknya dia. Meskipun tidak bisa terlepaskan ternyata ada situasi di orang ketiga gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, walaupun ada situasi orang ketiga, banyak dari kalian yang masih optimis bahwa mungkin hubungan ini masih mungkin diselesaikan, masih mungkin ada jalan keluar, walaupun di sana juga kalian sudah punya energi keikhlasan, tidak mau, kalian berharap, tapi kalian juga realistis kalau itu tidak terwujud, kalian juga sudah ikhlas ya. Kalau Sora di sini, ini adalah situasi di mana orang ketiga masuk dan mengganggu hubungan kalian ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan kalau Sora lihat di sini ya, third party situation yang masuk semakin dalam, itulah yang pada akhirnya mengganggu relationship ini teman-teman ya. Ini yang mengganggu relationshipnya. Oke. Lalu teman-teman, tapi karena kamu tadi yang Sora udah bilang, kamu sudah ikhlas, kamu tidak lagi memaksakan situasi dan keadaannya, kamu sudah berserah, dalam tanda kutip bukan pasrah ya, berserah dan membiarkan semesta yang buka jalan. Kalau memang dia harus jadi milik kamu, dia akan kembali jadi milik kamu ya. Tapi kalau misalnya memang dia tidak punya jadi milik kamu lagi, kamu pun juga sudah mengikhlaskan ya. Karena kalau Sora di sini, banyak dari kalian yang tahu dipaksakan juga nggak bisa. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat positif dan sangat dewasa. Kenapa? Karena kamu sudah akhirnya memahami bahwa segala sesuatu itu nggak bisa dipaksain teman-teman ya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Dan
energinya adalah justru ya, ketika kamu punya energi yang ikhlas dan kamu bermanifestasi, kamu yakin ada hal baik yang akan datang dalam percintaan kamu tetap punya satu positive thinking gitu ya. Oke, kalau aku harus lepaskan dia, mungkin itu lebih baik buat aku ke depannya, atau memang kalau memang habis ini dia kembali, ini akan bisa jadi sesuatu yang lebih positif. Itulah teman-teman yang akhirnya menjadi energi yang menarik dia kembali ke kamu dan selalu memikirkan, tuh kan? Soalnya baru ngomongin energi tarik-menarik, energi law of attractions. Justru ketika energi kamu sangat kuat, kamu bisa menarik orang ini masuk lagi ke dalam diri kamu, ya. Masuk lagi ke dalam relationship dengan kamu. Karena kamu memang sudah bermanifestasi sesuatu yang positif. Justru dia kembali karena energi kamu yang positif, teman-teman ya. Karena kamu sudah tidak mau lagi secara ugal-ugalan ya, memaksakan gitu ya. Kamu tuh lebih kepada mendewasakan diri kamu. Kalau memang dia juga mencintai kamu, ternyata dia tersadarkan dia butuh kamu dan sebagainya, dia akan mau berubah. Karena kamu sudah punya energi yang namanya self love, mengutamakan diri kamu juga gitu ya. Kenapa? Memang cinta harus berkorban, tapi kalau kita tidak pernah merasakan cinta di dalam hidup kita, itu nggak akan bisa jalan, teman-teman ya. Jadi kamu tuh sudah punya energi kedewasaan, kayak kamu tahu kamu juga harus mengutamakan diri kamu sendiri, hati kamu sendiri. Tapi ini situasi yang semakin masuk ke dalam ini juga karena kalau Sora lihat ada situasi past life ya di antara kalian. Jadi ini sangat mungkin sekali menjadi energi yang membawa dia itu teringat terus kamu dalam benaknya, karena memang ada koneksi secara past life di antara kalian ya, ada koneksi dari masa lalu sehingga dari kehidupan sebelumnya, sehingga tidak mudah untuk melepaskan ikatan itu begitu saja. Kita coba lihat ya teman-teman, siapa sih orang ini? Ya, siapa orang ini yang ternyata, oke, siapa orang ini yang ternyata punya pikiran tentang kamu selalu di dalam benaknya. Oke, orang ini tuh rajin ngobrol sama kamu, orangnya suka berkomunikasi, orangnya juga banyak bicara sama kamu. Kalian juga mungkin saja berawal dari ngobrol-ngobrol gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini banyak obrolan di antara kalian, tapi ini artinya juga orangnya suka berdebat ya. Ada yang suka berdebat, ada yang juga banyak pergosipan ya teman-teman. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, orangnya juga seseorang yang sebenarnya penyayang, seseorang yang romantis, orangnya itu sangat dominan, orangnya itu ceria, orang yang positif gitu ya. Tapi juga orang yang penuh dengan kebingungan, kebimbangan, banyak ini dan itu gitu ya. Jadi dia tuh sering sekali mengalami bimbang ya, mungkin bimbang antara memilih kamu atau yang lain dan sebagainya ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini sangat mengutamakan keluarga, dan ada beberapa dari kalian itu yang memiliki keikatan secara spiritual sama orang ini, teman-teman. Ya, ikatan spiritual yang sangat kuat. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu juga sangat mungkin sekali berdealing dengan seseorang yang kamu tuh awalnya teman dekat sama dia. Gitu ya teman-teman, awalnya itu dia baik gitu ya. Kalau Sora di sini tuh awalnya baik, nggak semuanya awalnya player loh. Kalau Sora lihat di sini awalnya, ini bisa saja ada orang ketiga itu awalnya karena jadi sering ngobrol, sering akrab sama orang itu, jadi akhirnya masuklah orang ketiga itu dalam hubungan kalian gitu ya teman-teman. Kalau Sora lihat, nah kamu tempatkan diri kamu sesuai dengan posisinya, apakah kamu orang ketiga atau kamu pasangan sahnya ya. Tapi artinya ini adalah energi yang kemanapun dia pergi, kemanapun dia merasa menjauh, energi koneksi di antara kalian itu sangat kuat dia rasakan. Bentar ya, aku belum siap ya. Artinya energi koneksi di antara kalian tuh selalu ada, karena memang ini berhubungan dengan past life yang tadi udah Sora bilang ya. Kalau udah ada energi past life itu susah buat lepas teman-teman, karena energinya terhubungnya kuat karena dari kehidupan sebelumnya. Jadi mungkin banget ada unfinished business di antara kalian teman-teman ya. Dan sekarang dia semakin kepikiran kamu terus di dalam pikirannya dia, karena sekarang kamu memberi batasan sama dia. Mungkin tidak ada komunikasi, kamu membiarkan dia sendiri, kamu juga tidak membalas dia dan sebagainya teman-teman. Nah itu semakin membuat dia tuh tahu kalau kamu tuh sekarang bisa punya energi yang lebih clear dan lebih jelas teman-teman ya. Karena dia merasakan bahwa banyak dari kalian yang sudah siap juga. Kalian memang sayang sama orang ini, tapi dalam tanda kutip sudah siap juga kalau memang harus melepaskan dan terima orang baru teman-teman.
Tapi yang sekarang sangat-sangat dia rasakan itu energi rekonsiliasi. Itu sangat-sangat kuat dia rasakan, ya. Dia pingin kembali teman-teman sama kamu, ya. Dan dia tahu kalau dia mau kembali sama kamu, gitu ya, dia harus bisa menunjukkan dengan sikap yang benar ke kamu, teman-teman, ya. Karena selama ini mungkin saja orang ini tuh banyak teori, gitu ya, tapi nggak benar-benar dilakukanlah pembuktian cintanya sama kamu. Dan dia itu kayak pingin bicara banyak jujur sama kamu, ya, pingin banyak diskusi sama kamu, gitu ya, tentang perasaannya dia ketika nggak ada kamu. Bagaimana sih sebenarnya yang dia rasain, gitu loh, yang dia rasakan ketika tidak ada kamu, ya, yang ingin dia ungkapkan secara jujur. Teman-teman nih banyak ya dari mereka itu yang mendapatkan bimbingan dari alam semesta, mendapatkan kode-kode, ya. Jadi di sini berasa banget ya, energi dia itu ngerasain banyak dapat bimbingan dari yang di atas, gitu ya, teman-teman. Spirit guide itu kan juga sebenarnya bentuk bimbingan dari Tuhan, gitu ya, dari pendampingnya, bahwa kayak yuk, kamu harus sadar kalau kamu salah, kalau selama ini kamu sudah nggak semestinya di jalan itu, teman-teman, ya. Tuh, energi dia tuh diingetin terus kayak kamu tuh nggak bersyukur ya punya sosok seperti ini di dalam hidup kamu, punya sosok yang seperti ini yang sudah melakukan ini dan itu untuk kamu, ya, teman-teman. Kita coba lihat ya, kamu udah berkorban apa aja untuk dia yang membuat dia teringat terus. Teman-teman, kamu itu selalu ada dan bantu dia, apalagi saat dia lagi benar-benar terpuruk, khususnya dalam keadaan keuangan. Sedikit banyak kamu berusaha bantu, sebisa kamu berusaha bantu. Aku baca ini sebenarnya sedih lihat kartunya. Kenapa? Banyak dari kalian juga yang mungkin dalam tanda kutip, maaf, tapi nggak semua, gitu ya, mungkin sendirinya pun masih pas-pasan kekurangan, tapi kalian di balik kekurangan kalian atau di balik keterbatasan kalian banyak sekali yang selalu berusaha membantu dia sekecil apapun, ya, entah tenaga, entah uang. Mungkin kalian sendiri pun lagi banyak masalah, kalian sendiri pun lagi capek, kalian sendiri pun lagi sedih, gitu ya, tapi selalu berusaha, yuk aku bantu kamu, aku dukung kamu, gitu ya. Selain itu, kamu selalu membantu dia untuk mendukung dia, gitu ya, berkomunikasi sama dia, bicara sama dia, selalu kasih kabar sama dia, selalu nanyain dia, buat dia itu tahu bahwa kamu tuh sangat perhatian dan peduli sama dia, dan kamu benar-benar menyayangi dia. Jadi benar-benar energi yang kamu berikan itu memberikan hati kamu, memberikan perasaan kamu, memberikan kasih sayang kamu untuk orang ini, teman-teman, gitu loh. Dan itu tuh namanya perhatian, kasih sayang, itu tumpah ruah, gitu loh. Ibaratnya kamu tuh benar-benar memanjakan dia, meratukan dia, merajakan dia dengan segala cinta yang kalian punya, teman-teman, ya. Dan saat ini, gitu ya, dia itu energinya sangat-sangat rapuh ketika tidak ada kamu, ya. Energi rapuh itu sangat-sangat terasa, teman-teman, karena ternyata dia sangat butuh kamu, ya. Apalagi energi dia tertarik oleh janji jiwanya dia sama kamu, janji takdirnya dia sama kamu, itu mengikat dia, menarik energi dia, membuat dia tuh kayak terdorong kalau dia harus bertindak dan bergerak, teman-teman, ya. Walaupun pada dasarnya orang ini tuh orang yang sangat keras kepala, orang yang cenderung ego sifatnya, gitu ya. Tapi ego itu juga luntur karena kepikiran soal kamu di dalam benaknya, teman-teman, ya. Dan sekarang jiwanya dia itu seperti mencari-cari kamu. Masih ada nggak ya kesempatan untuk kita sama-sama? Masih mungkin nggak ya kita tuh sama-sama, gitu loh, ya. Tuh, karena sebenarnya teman-teman, di balik dia juga ada yang menghadirkan orang ketiga. Di sini juga ada energi yang kepura-puraan. Dan kalau soal lihat di sini ada energi dia itu mendapatkan buah dari kepura-puraannya dia itu. Sekarang terkuak, dia ngerasa bersalah, nggak nyaman, orang juga mungkin ada yang nggak percaya sama dia, gitu loh. Dan energi dia tuh untuk terdorong kembali ke kamu, cari kamu, minta maaf, karena ternyata dia masih sayang dan butuh kamu tuh sangat-sangat besar. Karena dia itu sekarang energi takut kehilangannya besar loh, teman-teman, ya. Karena memang cinta kamu tuh murni dan tulus sama dia. Meskipun kamu sudah dikecewakan sama dia pun, kamu tetap loh sebenarnya jauh di lubuk hati kamu masih sayang sama dia, gitu loh. Sehingga dia tuh terdorong kayak,
aku harus melakukan suatu upaya, aku harus melakukan suatu daya kalau aku ingin memperjuangkan kamu, teman-teman, gitu ya. Nah, ini adalah perasaan dia yang terdalam terpanggil ketika bersama dengan kamu. Di sini ada Pisces, ada Cancer, ada Scorpio untuk zodiaknya ya. Perasaan dia itu nggak bisa dibohongin. Ya, kenapa kamu dalam benaknya? Semua campur aduk saat ini, ya. Tuh. Apalagi dia tahu kamu selalu punya energi yang tulus, teman-teman, dan kamu sekarang sudah mau taking care diri kamu. Kamu jadi makin positif, justru itu makin bagus. Justru dia semakin merasakan bahwa dia rindu untuk berkomunikasi sama kamu, ya. Dia rindu bicara sama kamu, dan sekarang dia sedang mencari cara untuk bisa bicara lagi sama kamu, berkomunikasi lagi sama kamu. Apalagi ada beberapa dari kalian yang LDR ya, teman-teman, gitu loh. Selama ini tuh orang ini memang susah dalam tanda kutip diatur, teman-teman. Tapi baru kali ini dia mau mengalah atas segala egonya dia. Karena memang dia tidak bisa menutupi kebenarannya. Yang paling sayang dia siapa? Yang selama ini ikatan jiwanya besar sama kamu tuh siapa? Yang selama ini selalu jujur dan selalu ngebantu dan memberikan hatinya untuk dia itu siapa? Tuh. Dan apalagi tanpa kamu, energinya sangat-sangat hilang arah. Tanpa kamu benar-benar enggak tahu mau kemana, enggak tahu harus gimana. Itu tidak bisa dipungkiri, makanya kepikiran terus di benak terdalam, ya. Tuh, karena dia akhirnya menyadari, ya, kalau perjalanan hidup dia salah satunya adalah ada janji takdir cinta di antara kalian. Itu sangat kuat janji takdir cintanya, ya. Dan dia itu bener-bener nggak bisa, mau maju sama kamu masih ada takut, tapi mau mundur juga nggak bisa, karena dia masih terhimpit sama perasaan dia ke kamu, ya. Dan dia itu terpanggil untuk bisa mencintai kamu lebih baik. Dia berharap kamu mau memberikan dia kesempatan untuk mencintai lebih baik, ya. Dan di sini juga ada energi yang dia berharap kamu itu bisa, gitu loh, dicintai dengan lebih baik, karena dia tahu dia bisa kehilangan kamu, gitu ya. Dan dia sekarang merasakan banget, gitu loh, karena kalian terkoneksi, sebenarnya sakitnya kamu tuh dia rasain, gitu ya. Dan karena kamu benar-benar terluka, percaya kamu patah, mimpi kamu pudar karena dia menghadirkan orang ketiga, atau dia ada kebohongan sama kamu, ya teman-teman. Tapi kebenaran tidak bisa dipungkiri bahwa ikatan jiwa itu ada, ya. Tuh, di depan kamu kelihatan baik-baik aja, wah tegap ya pundaknya, gitu ya, dadanya, gitu ya. Tapi sebenarnya hatinya terdalam itu kangen, teman-teman, sama kamu, ya. Kangen, rindu teramat sangat. Tuh, apalagi kamu yang paling sabar sama dia. Nah, ini semua juga terjadi, teman-teman, bukan dalam semalam, bukan dalam sehari dua hari. Kamu tuh sudah punya energi kesabaran yang teramat besar sama orang ini, ya. Kesabaran kamu tuh luar biasa loh sama orang ini, ya. Tuh, sehingga ini membawa energi perubahan, change, ya. Dia terdorong untuk berubah, teman-teman. Jadi ini untuk kalian yang sudah sangat bersabar, sudah sangat ikhlas, sudah sangat berkorban. Ternyata, teman-teman, kenyataan kejujuran itu pada akhirnya terungkapkan bahwa perasaan terhubung dan perubahan tidak bisa dihindari. Tuh, ini energi kesadaran. Ini memang tidak untuk semua orang pembacaannya, teman-teman. Aku aja jadi leader selalu dipojokkan sama beberapa followers di sini, ya. Kak Sora kalau udah player mah selamanya nggak akan bisa berubah. Ya, kalau itu yang kamu yakini silahkan. Sora hari ini hanya membacakan, mewakilkan energi yang benar-benar nyata, ya. Energi yang awalnya, ya teman-teman, tidak mungkin menjadi mungkin, karena ini ada energi awakening. Kalau udah ngomongin kesadaran, teman-teman, udah semesta turun tangan, udah sampai spirit guide turun tangan. Kita nggak pernah tahu kehidupan seseorang itu seperti apa. Teman-teman yang di sini mungkin punya pengalaman seperti ini dan sudah terjadi dan resonate sama kamu, ternyata dia bisa berubah dan ternyata dia bisa tersadarkan, tolong tulis di kolom komentar bawah, ya teman-teman. Tuh, justru ketika kamu mengikhlaskan, energi itu terjadi. Ini adalah energi yang terjadi ketika sudah ada keikhlasan. Jadi sudah pasti, teman-teman, orang ini akan berjalan ke arah kamu. Orang ini siap untuk berubah karena memang orang ini tersadarkan oleh energi koneksi di antara kalian, ya. Kamu nanti akan lihat sendiri. Dia akan menunjukkan dengan bukti nyata, gitu ya, teman-teman, apa yang akan dia lakukan dengan
dengan perubahannya. Memang ini adalah banyak hal yang masih kekurangan, dia masih ada shadow yang harus diselesaikan. Tapi kalau Sora lihat di sini ada satu positivity bahwa orang ini tahu benar kalian terhubung. Ya, jadi bahkan kartu Sora juga untuk kalian yang masih khawatir dan takut, kartu Sora menenangkan bahwa jangan ada ketakutan dan kekhawatiran. Nanti Kak dia gini, nanti dia begitu. Hidup manusia itu nggak ada jaminan teman-teman. Yang hari ini baik pun besok belum tentu masih baik. Yang nggak baik pun kita nggak tahu esok hari bisa jadi baik ya teman-teman. Jadi intinya adalah kamu jangan punya ketakutan dan kekhawatiran gitu ya, apapun ya dalam menjalankan ini. Jadi semua ini memang masih berproses, harus sabar, ada patience, artinya ada kesabaran teman-teman ya. Bahwa orang ini mungkin sekali mengisolasi diri dan berpikir banyak. Jadi ini bukan proses yang wah sebentar ya Sora ya tiba-tiba jereng gitu, enggak. Gitu loh teman-teman. Ya, akan ada fondasi yang dimulai ulang untuk jadi lebih kuat, lebih solid teman-teman ya. Jadi kamu akan lihat ya, kamu akan lihat sendiri omongan Sora, lihat sendiri dari perilakunya dia seperti apa, nanti baru bisa membuktikan apakah memang pembacaan ini buat kamu atau bukan. Oke? Tadi udah ada zodiaknya di sini 3 ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Sora akan tambahkan dikit lagi. Ada Taurus, Scorpio lagi, Sagittarius, Leo, dan ada Aries. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat untuk alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, bisa jadi nama kota gitu ya. Nah, sebelum Sora ke alfabet, teman-teman, Sora mau promosi untuk cincin bulan sabit yang saat ini stoknya sudah kurang dari 1 lusin saat video ini dibuat. Silakan dibeli karena ini Sora bikin, ini adalah barang import yang udah dibolster dengan energi healing. Dia membantu menyembuhkan cakra hati dengan cakra tenggorokan. Khusus untuk kamu yang komunikasinya sulit, bicaranya sulit, terus habis itu berkata-kata juga sulit. Teman-teman ini bisa banget kamu beli, oke, untuk membantu menyembuhkan komunikasi kamu. Buat yang sering salah paham atau disalahpahamin, teman-teman boleh beli ya. Harganya 225.000, bisa beli di Instagram Sora @sora_tarot ya, atau beli di Tokopedia, link sudah ada di bawah, tinggal langsung ditekan-tekan aja, langsung di check out aja ya. Di Tokopedia lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Ini juga bisa menenangkan kamu yang sering emosional ya teman-teman. Ini bisa membantu. Ini adalah lambang dari pikiran positif dan perilaku positif untuk bulan sabit. Batu Amazonite, semua batu yang Sora buat beda batu, beda fungsinya. Jadi collectible item, kalau habis tidak di restock. Beli segera, semoga kamu berjodoh. Oke? Teman-teman, terima kasih sudah boleh promo ya, karena ini memang udah tinggal dikit lagi barangnya. Doain aku bisa selalu ketemu barang yang bagus, barang yang unik, karena pada ujung-ujungnya teman-teman, barang yang aku jual itu ujung-ujungnya untuk kebaikan kamu juga ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang kepingin belajar baca kartu, abis itu teman-teman juga kepengen mungkin Sora aku mau baca bazi buat tahu jalan hidup, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot teman-teman ya. 1 pintu aja, oke? Atau mau beli alat pembacaan juga boleh ya teman-teman. Oke. EGYRIMFNRSSIYDFWTH 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu berpositif thinking, dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Sora tunggu belanja dan Sora tunggu bookingnya. Dadah.